Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Hari ini kebetulan saya berada di Sungai Tanuhi, Loksado, Hulu Sungai Selatan. Eh, Salah satu situs tempat wisata yang menurut saya sangat bagus ya untuk dikembangkan. Kita lihat ini sungainya sangat jernih sekali. Dan kebetulan karena ada kelas di sini hari ini, saya coba isi konten. Nah, isi konten ini terkait dengan juga masih menanggapi lemparan konten dari salah satu teman kita yang melemparkan wacana bahwa PA-KPA itu wajib bersertifikat. Tapi sudah saya jawab di dalam konten TikTok saya dan juga konten YouTube saya bahwa kewajiban itu tidak berlaku untuk PA-KPA karena PA-KPA adalah pemilik kewenangan. Nah, kemudian ada celetukan dari salah seorang teman yang mengatakan kalau begitu, kalau tidak ada personil yang bersertifikat yang dapat ditunjuk sebagai PPK, yang mending di KPA-kan saja gitu ya. Nah, ini juga perlu saya jawab juga bahwa meng-KPA-kan itu juga sudah bukan sebuah tindakan yang sangat sederhana. Karena membentuk KPA itu alasannya bukan hanya untuk mengatasi kelangkaan personil yang bersertifikat sehingga bisa ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen. Artinya membentuk ke KPA-an itu bukan untuk alasan sertifikasi atau pejabat pembuat komitmen. Tugas kuasa pengguna anggaran itu adalah melaksanakan satu atau beberapa kegiatan di dalam satu program. Kemudian dasar untuk membentuk PA-KPA atau membentuk KPA adalah terpenuhinya syarat pada bagian itu atau pada bidang itu atau pada unit SKPD itu menjadi satu unit kerja. Artinya ketika bagian atau bidang itu layak disebut unit SKPD, maka otomatis nanti kepala yang membidanginya itu menjadi kepala unit SKPD. Nah, kepala unit SKPD ini otomatis akan menjadi KPA. Bagaimana caranya terpenuhi syarat sebagai unit SKPD ini? Maka bidang atau bagian tersebut harus memiliki kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi kriterianya apa? Misalkan untuk daerah itu kriterianya adalah beban anggaran. Misalkan kepala daerah menetapkan dalam bentuk peraturan bupati atau keputusan bupati bahwa setiap bidang yang memiliki beban anggaran di atas 20 miliar, maka bidang tersebut ditetapkan sebagai unit SKPD. Maka otomatis pada tahun tersebut bidang tersebut bisa saja menjadi unit SKPD. Otomatis kepalanya menjadi kepala unit SKPD dan ketika kepalanya menjadi kepala unit SKPD maka dia otomatis menjadi KPA. Atau juga penetapan berdasarkan rentang kendali. Rentang kendali atau lokasi ini berlaku untuk siapa? Untuk misalkan bagian. Nah, bagian di sekretariat daerah. Sekretaris daerah dia berperan dua. Satu sebagai pengguna anggaran di sekretariat daerah, yang kedua sebagai koordinator pengelolaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah. Maka sebagai koordinator dan pengguna anggaran ini ada dua kewenangan yang besar sekali. Maka sekretaris daerah harus membagi tugasnya. Nah, dalam rangka pembagian tugas, sekretaris daerah dalam koordinasi dia dibantu oleh 3 asisten. Kemudian dalam rangka pengguna anggaran dia dibantu oleh kepala bagian. Terkait dengan rentang kendali yang terlalu luas untuk penggunaan anggaran dan koordinasi, maka kepala bagian dilimpahkan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, ini bukan berdasarkan beban kerja atau beban anggaran, tapi berdasarkan rentang kendali. Maka berdasarkan penetapan tersebut, setiap kepala bagian ditetapkan sebagai kepala unit SKPD karena bagian tersebut memiliki rentang kendali. Nah, rentang kendalinya di setiap bagian itu kemudian menjadikan bagian itu menjadi unit SKPD, kepalanya menjadi kepala unit SKPD, dan kepala unit SKPD otomatis adalah KPA. Sehingga setiap pembentukan KPA bukan karena beban terhadap pembuatan komitmennya, tidak. Tapi berdasarkan penetapan beban anggaran, beban kerja, rentang kendali, dan lokasi.
Kemudian setiap pembentukan KPA juga harus dilengkapi dengan minimal 1 PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Berarti ada struktur di bawahnya. Sehingga membentuk ke-KPA-an hanya karena ingin memenuhi syarat PPK yang tidak perlu bersertifikat kompetensi, ini juga sebuah kekeliruan. Jadi harus diingat bahwa pembentukan KPA bukan berdasarkan sertifikasi, tapi berdasarkan beban kerja, rentang kendali, kemudian beban anggaran, serta juga terkait dengan lokasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi referensi. Referensi-referensi ini juga diambil dari PP 12 tahun 2019, Permendagri 77 tahun 2020. Saya Samsur Ramli, salam pengadaan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.